Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Arwindao, mahasiswa semester 2 Teknik Informatika, kelas reguler pagi C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi pada BIOS yang merupakan tugas dari mata kuliah pengolahan instalasi komputer. Perlu diketahui bahwa untuk pergi ke settingan BIOS itu ada beberapa cara ya, yaitu tergantung perangkat atau laptop apa yang kita gunakan. Di sini saya akan pergi ke settingan BIOS pada cara yang umumnya, yaitu pergi ke menu Start, lalu memilih ikon Power, kemudian menekan Restart atau mengklik Restart. Langsung saja kita coba praktekkan ya. Start, lalu Power, kemudian Restart. Nah, pada saat proses restarting begini, jangan lupa untuk menekan F2 sebelum layar dasarnya timbul ya. Di sini saya memakai share. Nah, di sini langsung timbul ya settingan untuk BIOS-nya. Pada tampilan ini terdapat menu-menu berikut, yaitu pertama Information, Main, Advanced, Security, Boot, dan Exit. Sebelum mengenal lebih jauh itu tersebut, terlebih dahulu kita mengenal yang namanya Help, F1 atau Help, ESC untuk Exit atau Escape ya. Kemudian tombol atas bawah untuk Select Item, tombol kiri kanan untuk Select Menu, F5 dan F6 untuk Change Value, Enter untuk Select Submenu. Nanti kita akan praktekkan ya untuk penggunaan Enternya. Kemudian F9 untuk Setup Default atau kembali ke settingan pabriknya ya. Kemudian F10 untuk Save dan Exit, simpan dan keluar. Kita coba untuk F1 nya ya, yaitu langsung saja kita menekan F1. Nah, di sini timbul General Help. Apa itu General Help? Yaitu berisi petunjuk-petunjuk pada menu yang di bawah ini ya, menu yang di bawah ini, yaitu left right itu yaitu ini, kiri dan kanan. Kemudian up down untuk mengselect item, mengubah item yaitu ini, atas untuk up dan bawah untuk down. Kemudian enter yaitu mengubah pada submenu. Kemudian F9 load setup default yaitu untuk kembali ke setelan awal atau setelan pabriknya. Kemudian F1 yaitu tadi help ya, sudah kita praktek, sudah kita klik, itu ini muncul tampilan seperti ini. Nah, berikut kita ke menu mainnya, itu kita tinggal mengklik yang ini, right nya ya, atau tombol kanan. Yang pertama kita exit dulu, ternyata escape atau exit ya. Nah,
Di sini timbul tampilan information ya. Di information ini kita tidak dapat mengubah apa-apa, hanya berisi information atau informasi. Contohnya seperti CPU dan versi BIOS yang digunakan. Di sini saya menggunakan CPU, yaitu ini AMD Ryzen dengan Radeon Graphics. Kemudian sistem BIOS version atau versi BIOSnya yaitu ini F1.08, GOP-nya, kemudian HDD. Di sini terdapat dual channel HDD ya, tapi di sini baru dipasang satu. Kemudian SATA modenya di sini menggunakan HACI. Kemudian total memori 8000 lebih megabyte atau 8 giga ya. Kemudian serial number, product name atau nama produk, mereknya di sini Aspire A51545. Kemudian manufaktur name atau perusahaan yang membuat itu Acer. Kemudian UUID ini. Di sini tidak bisa diubah ya, itu hanya berisi informasi-informasi. Kemudian kita lanjut menekan ini, kita pergi ke menu main. Nah, pada tampilan menu main ini kita bisa mengubah beberapa yang ada di sini, atau di sini bisa diubah semua ya, sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama yaitu sistem time atau waktunya, jamnya. Di sini kita bisa mengubah jam, menit, dan detik. Pada tampilan ini, untuk mengubahnya kita tinggal mengklik tombol F5 untuk menambah, F5 untuk menambah, dan F6 untuk mengurangi. Tapi di sini sudah tepat, jadi saya tidak perlu lagi mengubahnya. Kemudian untuk menggeser ke bawah kita tinggal menekan tombol down atau arah bawah. Nah, di sini ada sistem date atau berisi tanggal, bulan, dan tahun. Yang pertama yaitu bulan, kemudian tanggal, lalu tahun. Kemudian di sini untuk mengubahnya yaitu seperti tadi, yaitu F5 dan F6. F5 untuk menambah dan F6 untuk mengurangi. Untuk menggesernya itu kita tinggal menekan tombol ini untuk menggantinya. Untuk menggantinya yaitu menekan tombol enter. Seperti itu. Mana yang ingin diganti yaitu F5 dan F6 untuk menambah dan mengurangi. Kemudian kita lanjut pada berikutnya, yaitu network boot, yaitu booting pada jaringan. Kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan, disable dan enable dengan menekan tombol enter. Nah, itu timbul disable dan enable. Tapi di sini sudah sesuai, kita tidak perlu mengubahnya, tinggal exit saja. Kemudian ada boot menu, wake on LAN. Di sini sudah sesuai ya dengan programnya, kita tak perlu lagi mengubahnya. Kalau ada yang ingin mengubah silakan. Kita lanjut saja, itu advance. Untuk mengubahnya kita tinggal menekan tombol ini. Ya, ini masuk di advance.
yaitu berisi tentang CPU dan penyimpanan pada perangkat. Di sini ada CPU-nya sudah diaktifkan. Kalau tidak mengaktifkan, kita tinggal menekan tombol enter, kemudian di disable. Tapi kita ingin mengaktifkannya, jadi enable. Kemudian di sini kita geser ke bawah dan enter. Di sini tersedia HDD port 1 dan HDD port 2. Untuk kembali kita tinggal tombol escape untuk mengexitnya. Kemudian kita lanjut pada menu security. Pada menu security ini kita bisa membuat kata sandi atau password. Di sini yaitu set supervisor password, yaitu menambahkan kata sandi pada BIOS-nya sendiri. Untuk mengaktifkan passwordnya kita hanya dengan menekan tombol enter. Di sini timbul menu seperti ini. Kemudian masukkan password yang kita inginkan. Di sini saya tidak ingin memakai passwordnya, tinggal exit saja dengan menekan tombol exit ya. Kemudian mengaktifkan password untuk HDD-nya seperti di atas tadi dengan menekan tombol enter, timbul seperti ini lagi. Jika kita ingin memakaikan password, di sini saya tidak ingin memakaikan password, jadi exit saja. Kemudian ada menu boot. Di menu boot ini yaitu berisi sistem operasi yang kita gunakan, kemudian perangkat-perangkat lainnya. Di sini saya menggunakan Windows, jadi timbul sistem operasi Windows. Kemudian berikutnya exit. Nah, di exit ini terdapat exit saving change, exit discarding change, save and shutdown, load setup defaults. Exit saving change ini untuk keluar lalu menyimpan jika kita mengubah sesuatu di dalamnya ya. Itu akan tersimpan dengan menggunakan ini. Kemudian yang kedua, exit discarding change ini itu tidak mengubah apa-apa di dalamnya. Kemudian save and shutdown, menyimpan lalu shutdown atau mematikan komputer. Lalu load setup defaults, yaitu mereset atau kembali ke settingan awal BIOS-nya. Untuk cara yang paling mudah, yang pertama exit saving change ini, yaitu kita hanya perlu dengan menekan F10. Save and exit itu sama dengan exit saving change. Kita langsung coba F10. Ya ini ya, timbul seperti ini. Save configuration, change and exit now. Yes, enter. Nah, seperti itu cara setting pada menu BIOS beserta fungsi-fungsinya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.